Peringatan Maulid Nabi Himpala Pandeglang juga menghadirkan tausiah agama yang disampaikan oleh Kyai Haji Udi Mufrodi asal Cilegon. Dalam tausiahnya, Udi menyampaikan keistimewaan lahirnya Nabi Muhammad, tentang kisah dan perjalanan beliau yang begitu patut dijadikan sebagai tauladan bagi seluruh umat manusia. Nabi yang dilahirkan oleh Siti Aminah tanpa seorang ayah, karena saat usia kandungan sang ibu 6 bulan, sang ayahanda Abdullah pergi menghadap sang pencipta. Lika-liku kehidupan dan sifat Rasulullah yang patut diteladani. Umar bin Khattab bertanya kepada anak seorang sahabatnya, ternyata dia nakal. Ditanya, kenapa Anda nakal? Ibu saya kurang mendidik. Kemudian apalagi? Saya diberi nama cecodot ireng atau kelelawar hitam. Kemudian diganti dengan nama yang baik. Jadi tolong kasih nama yang baik, hadirin dan dimuliakan Allah, yang mengandung unsur doa. Tapi kalau tidak mengandung unsur doa, jangan sampai diberikan kepada anak kita. Sekarang kita memberi nama kadang-kadang ikut-ikutan terhadap artis, padahal anaknya tidak sesuai dengan artis itu sendiri. Namanya Syahrini, namanya Elvi Sukaisi, si Omas dan lain sebagainya. Nafsilah nama yang baik, tapi jangan dari Quran semua, Pak. Itu ngasih nama mentang-mentang dari Quran, dolimin, kafirin, jahannam. Akhirnya jadi kiai tabligh akbar yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kyai Haji Jahannam. Jadi tolong kasih nama yang baik, Bu ya. Muhammad juga dikasih nama terpuji, dan alhamdulillah setelah dididik melalui pendidikan Tuhan dengan kemandirian, dititipkan ke Ibu Halimah, kemudian alhamdulillah menjadi manusia agung yang budi pekertinya dikatakan oleh Bapak Menteri tadi, innaka la'ala khuluqin azim. Kenapa khuluqin azim? Karena akhlak Rasul, kata Aisyah, adalah Al-Quran. Al-Quran ini jumlahnya 6.666 ayat. Tidak ada yang ditinggalkan sedikit pun. Dan Al-Quran ini sudah sempurna, hadirin yang dimuliakan Allah. Solihul likuliz zaman wal makan. Insya Allah selalu relevan dengan perkembangan zaman sampai akhir kiamat nanti. Oleh karenanya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, Al-Quran bukan hanya untuk dipajang, tapi Al-Quran harus diamalkan, sehingga insya Allah taraktu fikum amroini ma intamasaktum bihima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan dua perkara, Al-Quran dan hadis, dan siapa yang berpegang teguh keduanya tidak akan pernah tersesat. Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyata dongka. Siapa yang berpaling dari mengingatku atau dari Al-Quran, niscaya hidupnya sengsara dan sempit. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, Indonesia ini bangsa yang besar, mayoritas Islam. Mari kita kembali kepada Al-Quran seperti zaman yang dulu, sehingga Indonesia menjadi makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tapi sampai saat ini kita merasa bukan hidup di di negara Indonesia yang makmur. Buktinya harga jengkol aja sudah 100.000, belum lagi cabai keriting. Kencing aja Pak 2.000 di WC umum, punya uang 1.000 kencingnya separuh, Bu. Bahkan berak aja 5.000 nggak ada kembalinya, suruh berak lagi Pak Hofar. Luar biasa ini, hidup di negara yang makmur tapi keadaannya seperti ini. Tapi jangan putus asa, jangan sampai kita putus asa. Jalannya satu adalah back to Quran. Para pemimpin kita pilih dengan pemimpin yang amanah, yang tentunya memiliki sifat-sifat Rasul, jujur, adil, amanah, dan kemudian juga dia betul-betul tidak korup. Insya Allah pemimpin-pemimpin yang diusung oleh para partai yang akan kita pilih pada bulan April, Pak ya, bulan April, insya Allah akan dapat merubah bangsa ini menjadi bangsa yang thayyibah wa rabbun ghafur. Melalui peringatan Maulid Nabi ini, Himpala yang merupakan perkumpulan masyarakat dan pemuda berupaya melestarikan budaya dan seni, serta mengajak masyarakat untuk berbaur dalam berbagai peringatan yang berkaitan dengan agama dan budaya.
Menurut pengasuh Himpala yang juga pimpinan Ponpes Darul Iman Pandeglang, Aminuddin Ibrahim, Himpala yang masih berusia muda ini diharapkan dapat terus mengembangkan seni dan budaya termasuk budaya Islam. Berdirinya Himpala juga merupakan salah satu perwujudan segitiga emas, yakni pendirian ponpes yang sudah ada, pembangunan Taman Budaya Al-Amin, serta masjid. Dengan peringatan Maulid Nabi tersebut, Aminuddin juga berharap sebagai kaum muslim dapat meneladani akhlak Rasulullah SAW. Makasih. Jadi Maulid ini kita memberdayakan Himpala, singkatan dari Himpunan Masyarakat dan Pemuda Al-Amin. Dan tempatnya pun tidak di lingkungan pondok pesantren, tetapi di tanah kosong, lapang, yang itu nanti tempatnya akan dijadikan Taman Budaya Al-Amin. Jadi kita kembangkan seni budaya yang ada di daerah di sini dan dikelola oleh Himpala. Dari Himpala itu kita akan giatkan, berdayakan, terutama pengelolaan Taman Budaya Al-Amin ini untuk segala macam kegiatan kemasyarakatan dan seni dan budaya akan dikembangkan di tempat ini dan akan dikelola oleh Himpala, begitu. Ya, sebenarnya yang inti itu menyontoh perilaku dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala tingkatannya, dari ucap, dari sikap, karena Rasul itu adalah gudangnya akhlakul karimah, tidak ada duanya. Karena itu satu-satunya idola kita dan yang harus kita teladani, yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat itu beliau. Karena itu dalam kesempatan Maulid terutama, maka akan diungkap kembali bagaimana perjalanan hidup dan perjuangan beliau untuk menyadarkan umat. Menurut Kabag Keagamaan Kesra Provinsi Banten Yusuf Saufi, selama ini perhatian pemerintah Provinsi Banten terhadap bidang keagamaan, terutama pondok pesantren, cukup besar. Setiap tahun selalu ada dana hibah yang digulirkan demi tumbuhnya kesejahteraan di Banten, terutama meningkatnya pendidikan keagamaan yang bermutu. Dengan pelaksanaan Maulid Nabi tersebut, setiap kaum muslimin perlu meneladani akhlak beliau. Jadi kami atas nama Pemerintah Provinsi Banten menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Darul Iman, artinya yang sudah dapat bisa mengundang kami untuk hadir ke sini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kaitan nanti dengan sejauh mana Pemerintah Provinsi Banten terhadap ponpes yang ada di Provinsi Banten, kaitan dengan bantuan. Jadi pemerintah Provinsi Banten sudah banyak untuk memberikan dukungan, bantuan, baik itu berupa bantuan hibah maupun dengan bantuan yang lainnya. Tentu kita dari Provinsi Banten secara bertahap untuk memberikan bantuan pada ponpes agar nanti seluruh ponpes yang ada di Provinsi Banten bisa dapat menerima bantuan, khususnya hibah dari Provinsi Banten. Jadi itu secara bertahap. Diungkapkan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal atau PDTRI Agus Salim Dasuki, kehadirannya dalam peringatan Maulid Nabi di Ponpes Darul Iman Pandeglang ini ingin turut menyaksikan bersama tradisi budaya Banten dalam perayaan Maulid Nabi. Dengan peringatan Maulid Nabi diharapkan masyarakat dapat meneladani sifat Rasulullah, sehingga pembangunan sumber daya manusia dapat meningkat sehingga Pandeglang tidak lagi menjadi daerah tertinggal. Ya, artinya bahwa spirit, ya terutama kan di dalam kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bahwa untuk menyempurnakan akhlak. Nah, pembangunan sehebat apapun, kalau para pelaku pembangunannya akhlaknya tidak dibina, ya kan kita harus diminta untuk mengikuti sedekat mungkin bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meningkatkan keimanan dan ketakwaannya.
Salah satunya takwa itu bagaimana kita bisa mengikuti sejak Rasul. Kalau di dalam peringatan Maulid Nabi tidak pernah diangkat bagaimana perjalanan Rasulullah SAW, bagaimana pola hidup Rasulullah SAW, bagaimana berjuangnya Rasulullah SAW, itu ya umat tidak tahu siapa panutan. Nah, oleh karena itu seperti peringatan Maulid seperti ini bukan wah tidak ada di zaman Rasul, bukan, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengikuti jejak Rasulullah SAW baik ucapan maupun perbuatan. Ditambahkan Agus, hingga saat ini Kabupaten Pandeglang masih termasuk salah satu daerah tertinggal di Provinsi Banten. Karena itu pemerintah akan terus memberi dukungan bagi Kabupaten Pandeglang dalam berbagai program pembangunan.